Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para wargi sadaya di Cianjur, nempangkeun sim abdi Gilar Budi Raharja, seorang pemuda desa. Saya benar-benar pemuda yang lahir 37 tahun yang lalu di sebuah desa di Kecamatan Bojong Picung, asli Cianjur. Namun, kata orang-orang di luar sana, saya adalah pemuda desa yang mendunia. Nah, mungkin karena walaupun saya berasal dari keluarga sederhana, ayah saya seorang petani anu kampung kurma ngahuma sarana teh, aya mah tos jarang nya anu ngahuma teh, dan ibu saya hanya seorang guru. Tapi alhamdulillah saya bisa menempuh pendidikan di luar. Setelah SMP selesai di Bojong Picung, saya harus menempuh SMK di Bandung, S1 di Jakarta, kemudian selanjutnya S2 dan seterusnya di Korea Selatan. Cukup lama saya di Korea Selatan sampai 9 tahun. Sebenarnya kalau menimbang lebih enak mana tinggal di Cianjur dan di Korea Selatan, ya plus minusnya ada. Makasih sayang. Tapi terus terang keluarga saya sebenarnya lagi betah-betahnya di Korea Selatan. Tapi kan sebagai orang Cianjur tentu pasti ada kerinduan. Saya pun sering pulang, sebenarnya ada 6 bulan sekali misalnya ke Cianjur sini pulang. Tapi melihat Cianjur kok masih gitu-gitu aja ya, kieu-kieu wae Cianjur teh. Untuk itulah kami kembali ke Cianjur, mungkin kami bisa memberikan sumbangsih. Nah, saya punya pengalaman sebagai peneliti di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebelumnya. Spesifikasi saya di sistem kendali roket. Pernah dengar roket? Karoket mah seringnya. Tapi sebenarnya Indonesia ini punya penelitian tentang roket. Nggak begitu terdengar karena memang masih skala kecil. Nah, dan saya ada di antara reng-rengan para peneliti roket yang sangat jarang. Alhamdulillah. Jadi pemuda desa ini ternyata sudah bisa menjadi ahli roket. Alhamdulillah. Namun perjalanan hidup saya harus membawa saya ke Korea Selatan. Di Korea saya fokus di akademik dan juga teknologi ya. Saya kuliah di jurusan teknologi penerbangan dan IT. Saya pernah ikut lomba di berbagai negara. Nah, kalau sahabat sekalian atau para wargi kantos ninggal drone, pesawat kecil anu sok terbang gitunya, stabil ya. Nah, itu sebenarnya ada sistem kendalinya. Kalau baling-baling ngungkul ya, diputarkeun, wah tama biasanya gegerepekan gitu. Tapi ada sistem kendalinya. Saya alhamdulillah tahun 2009-2010 itu di antara para peneliti di dunia yang merintis perumusan formula sistem kendali untuk sebuah drone yang alhamdulillah sekarang kita bisa nikmati ya sebagai sebuah teknologi untuk video dan seterusnya, juga untuk mainan. Nah, ketika di Korea Selatan saya punya banyak pengalaman. Di antaranya ketika di Korea itu juga saya banyak berinteraksi dengan orang Indonesia. Sebenarnya ada banyak, sekitar 60.000 di sana WNI yang mengadu nasib. Ada pelajar, ada pekerja, ada juga yang menetap di sana menikah dengan orang Korea dan seterusnya. Nah, tentu mereka memerlukan wadah-wadah untuk mengembangkan diri, untuk bersosialisasi dan seterusnya. Alhamdulillah saya ada di antara para perintis berbagai macam organisasi dakwah, organisasi kemahasiswaan, organisasi buruh migran, pekerja migran, dan sebagainya, yang menjadikan Korea tempat yang nyaman untuk orang Indonesia ya. Misalnya untuk masjid. Ketika saya datang dulu ke Korea Selatan, masjid di sana hanya ada 10. Tapi masjid itu kami jadikan tempat untuk semua aktivitas yang positif ya. Bahkan kami undang para pemuda yang menjadi TKI di sana, anak-anak seumuran saya atau ke bawah, itu kami undang untuk ayo ikut pelatihan bisnis, pelatihan komputer, pelatihan desain dan sebagainya ke masjid agar mereka mau datang ya, karena jauh-jauh. Dan akhirnya dengan seperti itu ya, ketika sholat ikut sholat, ketika ngaji ikut ngaji, dan akhirnya masjid menjadi makmur, ramai. Akhirnya dakwah berkembang. Sampai sekarang itu ada sekitar 60 masjid orang Indonesia, maksudnya yang didirikan dan dimakmurkan oleh orang Indonesia di Korea Selatan. Alhamdulillah. Nah, di masjid-masjid itu pula lah kami melakukan aktivitas-aktivitas lain. Sampai saya pun ya pernah mengembangkan berbagai macam kegiatan.
Di antaranya kita membangun komunitas bisnis untuk para pemuda. Para TKI yang gajinya besar-besar di sana biasanya pulang ke Indonesia itu berbekal hasil kerja di sana, tapi ketika di Indonesia mungkin habis lagi, cepat habisnya, atau bingung mau diapakan. Nah, maka kami bekali dengan bekalan-bekalan kewirausahaan. Juga ketika di sana saya ikut berbagai lomba ya di mancanegara. Alhamdulillah kita bisa berprestasi sehingga pemuda desa ini bisa mendunia. Nah, kira-kira bekalan-bekalan itu yang selama 9 tahun kami dapati di Korea Selatan, dan juga selama di sana kami melihat bahwa orang Korea pemerintahannya begitu memperhatikan masyarakat kecil dan masyarakatnya begitu disiplin mengikuti arahan pemerintahan. Nah, ini model kehidupan yang menjadikan Korea Selatan maju perekonomiannya. Nah, yang saya inginkan sekarang setelah saya kembali ke Cianjur bersama keluarga, yang sebenarnya keluarga itu kalau ngobrol mah pengennya ke Korea lagi ya. Tapi demi Cianjur yang baru, kami menginginkan bahwa Cianjur ke depan itu Cianjur yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Kami mengajak Anda semuanya untuk mengubah Cianjur babarengan. Alhamdulillah ketika saya kembali ke Cianjur, saya dipercaya oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi Ketua DPD PKS bidang kepemudaan. Nah, setelah itu sekarang di perhelatan pilkada, ternyata PKS berkoalisi dengan PKB mempercayakan kepada Kang Levi Ali Firmansyah sebagai kader muda PKB dan saya Gilar Budi Raharja sebagai kader muda PKS untuk menghadirkan Cianjur yang baru. Kira-kira seperti apa Cianjur baru yang kita inginkan? Nah, sahabat sekalian, para wargi Sadayana, yang kita inginkan adalah pertama, mari kita tinggalkan masa lalu yang kelam tentang Cianjur. Ya, hal-hal yang di Cianjur lama ada, mungkin sudah saatnya kita tinggalkan. Kita songsong Cianjur yang baru. Di antaranya nih, ketika pilkada ya biasanya para pemimpin itu ya entah siapa mereka itu memberikannya di depan, nanti di belakangnya gak ngasih. Nah, tapi kalau kami ingin memberikan gagasan, ingin menjadikan demokrasi ini sebagai perang gagasan, adu gagasan, kami menghadirkan pilar ekonomi, pilar pertanian, pilar keagamaan sebagai program unggulan untuk menjadi tawaran dan harapan bagi masa depan Cianjur baru, agar kita tidak lagi ya mengandalkan praktik politik yang misalkan ada money politik dan sebagainya, tetapi yang ingin kami hadirkan adalah bagaimana masyarakat memilih kami karena program-program kami. Bagaimana program ini? Kewirausahaan nanti 100 miliar kita gulirkan setiap tahun. Pertanian kita gulirkan juga 100 miliar setiap tahun. Untuk siapa? Untuk rakyat. Bukan untuk pejabat, bukan untuk bangunan, bukan untuk apa, tapi murni 100 miliar ini adalah untuk masyarakat. Sebagai stimulus agar para pemuda mau berwirausaha, para pemuda mau bertani, ibu-ibu ada jalan untuk berwirausaha. Nah, yang kami lihat selama kami hidup di Korea Selatan, saya saja pernah mendapatkan bantuan ya, ditempatkan di sebuah small and medium business school, itu anggap saja sekolahnya para pendiri UMKM gitu. Bahkan saya sebagai orang asing saja dibantu, gagasan saya dihargai, diapresiasi, kemudian dibantu, diberikan modal, diberikan tempat, diberikan mentor atau pembimbing, dan dikasih gambaran kurikulum bagaimana untuk menumbuhkan bisnis saya. Nah, ini yang kami inginkan ke depan. Jadi coba siapa? Tukang cilok, tukang seblak, tukang karedok, tukang bakso, tukang mie ayam, dan tukang-tukang yang lainnya, semua pelaku usaha kecil nanti akan kebagian ini yang namanya pilar ekonomi 100 miliar untuk semua. Lalu kami dampingi dengan UMKM Center agar kapayun nunamina pedagang kecil, pengusaha kecil mau diantepkeun, tapi didata, dibina dan diarahkan menuju perekonomian yang lebih baik lagi. Juga pertanian kita sudah banyak yang mulai hilang ya lahannya. Begitu juga dengan petaninya, sudah semakin tua. Maka dengan bergulirnya 100 miliar untuk para petani, kami harap para petani yang sudah sekarang ada, yang existing terbantu mungkin untuk pupuknya, untuk benihnya dan seterusnya. Sementara para pemudanya juga mau bertani karena sekarang ada bantuan dan ada kepastian untuk harga pasar, untuk marketnya kita akan bantu ya.
inilah yang kami harapkan nanti semuanya semakin banyak yang berwirausaha. Kalau semakin banyak yang berwirausaha, maka terbiasa setiap tahunnya mendapatkan bantuan dan pendampingan, mungkin mudah-mudahan lahir pengusaha yang menengah, lalu lahir juga pengusaha yang besar, sehingga nanti usaha-usaha besar di Cianjur yang menyumbang pendapatan asli daerah Cianjur yang sekarang ini baru ditopang oleh restoran-restoran, hotel, dan pabrik-pabrik besar di Cianjur atau kebanyakannya di Cianjur Utara dan juga Cipanas Raya, nanti di seluruh Cianjur akan merata, akan lahir sumbangsih untuk pendapatan asli daerah kita dari orang-orang lokal, dan orang-orang warga sekitarnya juga terbantu karena lahirnya ratusan ribu pekerjaan baru. Nah, ini yang kami harapkan di Cianjur baru. Saya sebagai wakil bupati nantinya akan sangat fokus untuk mengawal program ini agar henteu sepertos wakil-wakil bupati anu atos-atos atanapi di tempat-tempat sanes. Biasanya jantan ban serep saurna teh. Nah, abdi ma'alim, jadi ingin ada peran, maka saya ingin mengawal UMKM Center kita, ingin mengawal pilar ekonomi kita, ingin mengawal lahirnya 100.000 lapangan kerja, ingin mengawal bagaimana majunya kembali pertanian Cianjur menjadi lumbung pangan nasional dengan hadirnya pilar ekonomi dan pertanian. Dan juga ditutup dengan pilar keagamaan untuk para pendidik, untuk para ustadz, para pengajar agama, guru ngaji dan sebagainya, yang tentunya sama juga 100 miliar akan kita bantu. Mudah-mudahan ini melancarkan ibadah-ibadah kita, kegiatan dakwah kita, pengajian-pengajian kita, ya, sehingga tenang dalam beribadah, semakin khusyuk berdoa dan seterusnya untuk keberkahan Cianjur. Jadi Cianjur yang baru itu barokah dan maju. Amin. Nah, untuk mengubah Cianjur, untuk menghadirkan Cianjur yang baru ini, tentu tidak bisa hanya pilar, lepi, dan gilar saja. Untuk itu kami mengajak, ayo berubah bebarengan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anu hartosna, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya sendiri. Orang Cianjur sendiri, orang Cianjur Nyalira anu mengubahnya. Untuk itu kami mengajak, ayo bebarengan ngarubah Cianjur. Caranya bagaimana? Daftar menjadi bagian dari pilar wirausaha atau ekonomi, pilar pertanian. Kalau yang di Kidul, pilar nelayan, nanti ada insya Allah pilar keagamaan, ya. Dan tentunya menangkan Cianjur baru, menangkan pasangan pilar untuk pemimpin baru yang akan mengajak semua nantinya sukses bebarengan, benghar bebarengan, bahagia bebarengan, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon sampaikan juga salam dari Kang Lepi dan Kang Gilar kepada masyarakat Cianjur, dan sampaikan juga inspirasi bagi para pemuda Cianjur bahwa pemuda Cianjur, pemuda desa seperti saya yang betul-betul lahir dari keluarga yang sederhana ternyata bisa mendunia dan bisa sekarang mencoba berkontribusi untuk Cianjur. Untuk itu tongkulen para pemuda, ayo sekarang mah ada harapan baru, ada Cianjur baru yang diusung oleh pemimpin baru yang muda-muda, yang seger-seger. Nah, sampaikan salam kami kepada semuanya, sampaikan pilar-pilar yang kami tawarkan. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif. Kalau di Cianjur yang lama, biasanya pemimpin menawarkan hanya sekedar janji dan juga mungkin hal-hal yang dikasih di depan. Tapi bagi kami ingin memberikan nanti di belakang. Ketika kami terpilih, kami akan komitmen kepada janji-janji kami dan menggulirkan keberpihakan, ya, berupa anggaran untuk masyarakat kecil, untuk membantu perekonomian, pertanian, dan juga agama. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan, mudah-mudahan Allah memberkahi. Demikian yang saya sampaikan, saya dan keluarga mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan seluruh masyarakat Cianjur nanti, kita akan menghadirkan Cianjur yang baru, agar lahir nantinya keluarga-keluarga yang sejahtera yang tadinya di desa dan penuh dengan derita, tapi ke depan kita akan song-song bahagia bersama. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.